daya saing ekonomi daerah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Tentu yang pertama ya, kita mendorong ya UMKM yang ada di Manggarai Barat menjadi prioritas. Salah satu adalah dengan bermitra dengan pemerintah pusat ya, dengan ada bantuan-bantuan pusat ya, ini tugas kita. Yang kedua, kita mendorong sektor pertanian menjadi sektor unggulan juga. Tentu ini jadi unggulan untuk masyarakat dalam rangka mendorong pariwisata, sehingga paket AG konsisten untuk menaikkan anggaran pertanian. Sektor perikanan, kelautan, ini juga jadi daya seksi, bukan hanya urus pariwisata. Yang ketiga, peternakan, ini juga harus, karena kalau pertumbuhan usaha di Manggarai Barat ini tinggi, kebutuhan pendukungnya wajib masyarakat lokal yang harus kita siapkan. Tentu itu menjadi komitmen kami di paket AG. Ini nanti akan kita tata dengan baik. Karena saya tidak ragu, karena kepala dinas saya adalah seorang mantan kepala dinas pertanian. Tentu ini menjadi catatan dan evaluasi dari perjalanan pemerintahan sebelum. Tinggal kita lanjutkan mana yang belum sempurna, kita perbaiki sama-sama. Tentu kembali ke moto kita bangun bersama rakyat Manggarai Barat. Itu poin yang kita sampaikan. Silakan ditanggapi Bu, 1 menit dari sekarang. Baik, Pak Andri, saya sepakat, tetapi kelihatannya Bapak lebih cenderung untuk bekerja G2G. Sementara di Kabupaten Manggarai Barat ini jumlah investor dan dana yang beredar di Kabupaten Manggarai Barat ini di saat ini ya untuk investasi itu sekitar 7,2 triliun. Bagaimana peran private sector? Tentu ini yang kita lakukan. Yang pertama adalah skill. Ya, skill masyarakatnya termasuk skill birokrasinya. Yang ketiga speed. Speed itu daya cepat. Daya cepat ya harus kita mulai. Terus terakhir target. Target atau capaian. Nah, pertanyaan saya, Ibu sudah berkuasa 5 tahun. Kira-kira capaiannya apa di bidang yang sama dalam 5 tahun pemerintah? Terima kasih. Kan begitu. Mari. Nah, ini kita harus mulai sesuatu yang baru, menata ya, dalam rangka ke depan masyarakat bisa menikmati. Kira-kira itu intinya. Terima kasih. Selesai. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi Bu ya, sudah pasti ke paslon nomor urut 1 ya Bu ya. Masih ada 1. Waktu dipersilakan diberikan 1 menit dari sekarang. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk pasangan nomor urut 4, Pak Ferdi. Nomor urut 1, minta maaf Pak Ferdi, saya tahu Anda seorang birokrat dan sangat paham tentang pembangunan pertanian. Menyikapi situasi di Labuan Bajo saat ini, bahwa kita menyambut tamu-tamu dengan kategori premium. Bagaimana kira-kira menyiapkan produk-produk pertanian kita supaya bisa memenuhi persyaratan safe from farm to table? Silakan direspon 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang sungguh sangat menarik sesuai dengan perkembangan zaman ini. Bahwa pariwisata super premium di Labuan Bajo ini sungguh sangat membutuhkan semua sektor bergerak secara cepat. Salah satunya tadi pertanyaan pertanian. Saya bertekad dengan Pantas Rizky ini untuk menghidupkan kembali atau meningkatkan produksi sayur-sayuran atau komoditas yang dibutuhkan oleh hotel, sehingga tidak perlu kita datangkan sayur dari luar. Isu yang sering dan bahkan sudah membiasa ya, bahwa Manggarai Barat ini sayurnya datangkan dari luar daerah, sementara tanah kita inilah boleh dikata lempar tongkat jadi tanaman. Artinya tokor yang sop dan oke kasih kokot saung gitu. Kenapa kita tidak manfaatkan lahan tidur ini untuk bisa meningkatkan produksi pertanian, khususnya hortikultura? Jadi saya utamakan cari orangnya nanti yang memang benar-benar ya. PPL itu harus bekerja secara optimal dan efektif membantu petani ini supaya tanah kita ini betul-betul tanah yang produktif dan menghasilkan sayur-sayuran yang nantinya akan dipasarkan ke hotel, dan hotel juga tidak akan memberi sayur dari luar. Terima kasih Bu. Ya.
Silakan ditanggapi, Bu. Baik, tentu kita tidak bisa menghindari bahwa ada demand di mana melampaui produksi dalam daerah. Tetapi bagaimana menyikapi produk-produk yang masuk di dalam daerah ini bisa memenuhi persyaratan pariwisata premium. Dan kalau ini terjadi sesuatu, maka tentu berdampak pada adanya hambatan dalam pariwisata. Berisiko maksud saya. Silakan ditanggapi. Terima kasih. Ini menyikapi produk tentang kebutuhan akan produk ini tentu mutu yang harus kita pertahankan. Salah satunya yang menunjang mutu produk kita itu adalah masalah transportasi tadi itu. Bagaimana kondisi jalannya. Saya bisa memberikan example begini. Andai kata produk itu dihasilkan dari daerah kita, dapil 2 misalnya. Kalau jalan rayanya tidak baik, berarti daya tempuhnya lama. Itu berarti bahwa sayur-sayur yang didatangkan dari dapil 2 itu sudah tidak segar lagi. Maka mutunya rendah. Ketimbang dengan sayur-sayur yang datang dari luar dengan teknologi tertentu, dia siram dengan air pada saat dibawa melalui feri, tiba-tiba sampai di sini segar, padahal sayurnya sudah dipetik 2 hari lalu, gitu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita meningkatkan infrastruktur sebagai sarana penunjang untuk mempercepat arus orang, arus barang dan arus jasa tadi, termasuk arus penjualan sayur-sayur itu, hortikultura, sehingga tidak disentralisasikan nanti sayur-sayur itu hanya di Kota Labuan Bajo, bisa juga dari Sirimese, dari mana saja. Yang penting transportasinya dan daya tempuhnya cepat. Waktu habis. Mutu sayurnya sampai di sini masih baik. Terima kasih. Waktu habis, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Semoga tetap semangat, suasananya panas Labuan Bajo. Saya persilakan paslon nomor urut 2 untuk mengambil gulungan undian dan selanjutnya diserahkan kepada moderator. Ibu, dipersilakan mengambil gulungan, diserahkan ke moderator. Dan dibuka dulu, Bu, baru diserahkan. Tunjukkan ke publik. Nomor urut 4. Ya. Terima kasih. Dipersilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut berapa? Nomor 1. Nomor urut 1. 1 menit dari sekarang. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya simpel aja. Bagaimana cara sementara poin 6 aja dari program kerja yang disampaikan oleh paket 1, bagaimana cara pemerintah daerah ini sementara subsidi ini kan, subsidi pupuk ini kan dari pusat, kebijakan pusat. Gimana solusi Pak Ferdi ketika ini jadi kewenangan pusat kaitan dengan subsidi pupuk? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang bagus. Memang secara otorisasi dan statuta itu memang kewenangan pusat. Sumpah yang kami cantumkan di poin 8 itu, bukan poin 6, minta maaf ya. Kalau pertahankan subsidi pupuk itu di poin 8. Ya, 8. Poin 8. Itu artinya bahwa setelah kita mencermati bahwa petani ini kalau beli pupuk bersubsidi itu kan hanya 125.000 per karung pupuk lengkap NPK. Sementara kalau subsidi itu dihilangkan oleh pemerintah pusat, maka bukan tidak mungkin petani itu akan pupuk harga mahal 400.000 sekarang kalau subsidi tidak ada. Makanya kita janjikan ini kepada rakyat bahwa jika kami terpilih sebagai pimpinan, maka kita akan pemerintah pusat supaya pupuk bersubsidi ini jangan dihapus. Itu saja. Jadi kita perjuangkan ke sana. Itu untuk, saya kira juga pemerintah pusat akan menyetujui karena dia mempunyai tugas untuk menyusun standar, kriterium dan norma dalam tata kelola pemerintahan ini. Gitu maksudnya. Oke. Ya. Silakan ditanggapi. Saya maksud saya tadi karena kita ini kan bicara tentang pengelolaan APB 2. Dengan spirit, ya, uang terbatas dan seterusnya. Saya mau tanya balik sesuai dengan tadi misalnya poin 1, dari mana duitnya? Nah sama juga dengan ini, kalau memang ini program pusat yang kita diskusikan sekarang adalah ketika kita jadi bupati. Kalau kewenangan pusat itu dengan sendirinya, dia bicara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tapi bicara mengenai Manggarai Barat adalah tentu
ya, dari Selat Sape Ya. sampai Panglembor dengan biaya terbatas yang ada di dalam pemerintahan kita. Mungkin ada solusi lain kaitan ini. Ya, ini pemikiran ini dilatar belakangi oleh itu tadi kebiasaan selama ini. Berarti mendorong keinginan pusat itu aja. Iya, artinya yang berhak untuk memberikan subsidi ini pemerintah pusat. Tapi ada gagasan baru supaya nanti demi efisiensi APBN supaya yang namanya subsidi itu dikurangi atau bahkan ini yang kita minta supaya jangan. Nah, bagaimana perjuangkan? Karena ini bukan hak kita, tentu melalui wakil rakyat kita. Karena ini kan keluaran dari APBN. Misalnya siapa yang menjadi orang pusat kita di DPR RI, ya kita sampaikan, tolong jangan ini dihapus. Begitu maksudnya. Ini kan hanya koordinasi saja dalam tataran konsep. Begitu. Oke, terima kasih. Kalau memang kewenangan pusat kan sebetulnya ini harus di luar diskusi kita. Karena kita bicara tadi APBD dengan ya, APBD yang dicanangkan oleh pemerintah daerah 0,8,5%, 0,83%. Untuk urusan pertanian, pada sementara masyarakat Manggarai Barat terdiri dari 80%. Waktu habis. Oke. Terima kasih untuk interaksi kedua paslon. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kembali lagi ke Pak Andre. Dipersilakan paslon nomor urut 4 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon urut berapa? Oke, saya lanjut dengan nomor 2. Nomor urut 2, 2 menit dari sekarang. Oke. 1 menit dari sekarang pertanyaannya. Terima kasih, saudara moderator. Pertanyaan saya, tolong konkretkan membangun desa menata kota dari tagline yang disampaikan oleh saudara saya calon nomor 2. Konkretkan membangun desa menata kota. Kira-kira itu. Terima kasih. 2 menit dari sekarang Ibu tanggapannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira kami menetapkan strategi untuk membangun desa tentu dengan beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, bahwa basis ekonomi masyarakat desa itu adalah pertanian. Dan petani, peternak, nelayan mayoritas adalah masyarakat yang rentan terhadap berbagai persoalan. Kalau kita melihat desa dari jauh, selalu nampak luar biasa. Tetapi pada kenyataannya, desa selalu menyimpan begitu banyak persoalan-persoalan. Oleh karena itu, inilah filosofi kenapa kami memilih ya membangun desa. Bagaimana membangun desa itu? Pertama, membangun desa untuk ya bagaimana memenuhi hidup layak. Hak masyarakat untuk mengakses infrastruktur misalnya, hak masyarakat untuk mengakses modal, hak masyarakat secara ekonomi untuk mengakses pasar. Demikian juga bagaimana hak masyarakat tidak hanya politik, tetapi juga adalah hak-hak sosialnya. Lah inilah yang harus kita bangun secara simultan ya dengan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusianya, karena ini adalah menjadi juga tugas dari seorang bupati. Dan ingat bahwa bupati juga memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat tanpa kecuali. Karena itu, inilah program-program apa yang akan kami lakukan, tentu program-program yang berpihak pada peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti itu. Silakan ditanggapi. Oke, terima kasih. Calon nomor 2. Pertanyaan saya, ketika saya keliling Manggarai Barat, pembangunan sporadis hampir seluruh desa ini bangun pasar-pasar desa. Tapi tidak ada aktivitas, tidak ada manusia. Bahkan pasarnya lebih tinggi rumput daripada pasar yang ada sekarang. Akses nggak ada. Terminal-terminal juga banyak, mulai dalam kota sampai di kecamatan. Nah, ini juga pembangunan hanya modal membangun, tapi dari akses dan manfaat masyarakat juga nggak ada. Inilah yang saya katakan bahwa implementasi apa membangun desa menata kota. Apakah dengan situasi 5 tahun berkuasa, dengan pola-pola yang ada ini, kita lanjutkan ke periode berikut, atau ini kita evaluasi. Tentu itu, karena posisi paket nomor 2 adalah masih berkuasa, kira-kira gitu. Makasih. Silakan ditanggapi. Baik, saya kira pembangunan fisik yang dilakukan di desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah semata,
tetapi juga dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, sejauh mana pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang dibangun itu tentu sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada di desa itu. Kedua, tentu yang kedua, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu tidak tidak selamanya berorientasi untuk ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat semata, tetapi juga bagaimana agar desa ini bisa ikut ambil bagian ya di dalam mendorong agar pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah ini bisa dioptimalkan. Makasih. Waktu habis. Oke, demikian. kasih. Dengan demikian telah berakhir tanya jawab antara paslon nomor 4 dan nomor 2. Nah, sekali lagi kepada paslon nomor urut 4 yang jelas ke nomor urut 3 ya. Iya. Silakan. Pertanyaan saya satu aja menit dari sekarang. Ke paket nomor 4. Kaitan dengan program kerja poin 4. Ya. Pertanian, peternakan dan pariwisata zonasisasi ya, berbasis teknologi. Pertanyaan saya kalau nggak salah ini namanya agroecology zone, ya, peta kesesuaian lahan. Dan ini pemerintah daerah Manggarai Barat telah buat pada tahun 2014. Pertanyaan saya juga ya sama, karena Pak Edi adalah bagian dari pemerintahan selama sekian tahun. Kira-kira penerapan apa pemerintah daerah dan kenapa sampai dirumuskan kembali pada poin ini, kira-kira begitu. Terima kasih. Silakan ditanggapi 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Bicara masyarakat Maabar itu adalah bicara tentang petani. Karena kurang lebih 80% ya profesinya sebagai petani. Kenapa Edi dan Beng membangun pertanian dengan pola zonasi? Supaya terkonsentrasi. Ya, terkonsentrasi ini tentu mengacu sesuai dengan kecocokan. Ya, sektor pertanian apa yang harus dikembangkan? Misalnya di Komodo, di Lembor Selatan. Begitu juga kecamatan-kecamatan lain. Terus yang kedua, kenapa juga itu zonasi? Supaya terjadi peningkatan produktivitas. Terus yang kedua, ya, kenapa zonasi? Supaya kita juga mendorong mana tempat-tempat yang harus dikembangkan yang namanya itu ya hortikultura. Karena fakta ya sampai dengan hari ini bahwa ya rata-rata bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh sektor industri pariwisata termasuk masyarakat perkotaan itu didatangkan dari luar. Ya. Ayam pedaging misalnya banyak masih didatangkan dari Kabupaten Ngada. Ya. Bawang masih banyak didatangkan dari Kabupaten ya Bima. Ya. Terus hubungan dengan yang pandai bilang saya bagian dari ya pemerintahan, saya akui, tapi harus dibedakan posisi antara sebagai eksekutif dengan legislatif. Yang punya program dan kegiatan itu adalah eksekutif. DPRD hanya ikut mengawasi, mengkawal apakah yang tertera dalam dokumen APBD itu dilaksanakan dengan baik dan tidak, ya, berorientasi kepada rakyat atau tidak. Itulah yang melandasi kenapa ya kali ini Edi dan Beng maju untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Oke, terima kasih. Cuman intinya saya kan karena bagian dari pemerintahan, bicara pengawasan kan ada di Dewan juga. Artinya ya dengan anggaran pemerintah yang minim terjadilah kekurangan di sektor pertanian. Kalau ini tahu soalnya harusnya dari 10-15 tahun lalu harusnya sama-sama kita diskusikan, sehingga hari ini bayangkan anggaran sektor pertaniannya 0,83%, setara dengan kurang lebih 7 miliar. Bagaimana petani yang 80%, rakyat Manggarai Barat dan nelayan bisa sejahtera? Tentunya begitu kira-kira. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih. Ya. Visi dan misi begitu sudah terpilih dijabarkan ke dalam RPJMD. Siapa yang punya? Adalah bupati dan wakil bupati terpilih. Ya. Mereka lah yang punya program dan kegiatan yang dijabarkan dalam kebijakan selama 5 tahun. Kecuali kalau misalnya ya
RPJMD ya daerahnya dirubah. Ya. Kenapa kami mendorong supaya pembangunan pertanian berbasis zonasi supaya terkonsentrasi, ya, supaya tidak ada lagi kegagalan, produktivitasnya supaya naik, ya, dan mengacu kepada ya di daerah mana yang harus dikembangkan, ya, mengacu kepada sesuai dengan kecocokannya. Kalau itu terjadi, yakin bahwa di 5 tahun ke depan ini maka ya kita berdaulat dari segi pangan, ya, sebagaimana cita-cita kita bersama. Kita stop yang namanya daging, bawang, ya, dan lain sebagainya masih didatangkan dari luar. Selesai. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Saya persilakan paslon nomor urut 1 untuk mengambil gulungan undian, dibuka dan selanjutnya diserahkan kepada moderator. Ditunjukkan. Paslon nomor urut 3. Terima kasih. Dipersilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut berapa? 1. Kepada paslon nomor urut 1. 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Kita tahu bahwa kasus yang signifikan di Kabupaten Manggarai Barat adalah kasus persoalan agraria. Bagaimana langkah konkret paket 1 untuk mengatasi persoalan tumpang tindihnya sertifikat tanah, pencaplokan lahan Pemda dan masyarakat? Terima kasih. Silakan dijawab 2 menit dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban dari paslon nomor 1 itu kita akan terapkan sepenuhnya visi nomor 2, penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan Manggarai Barat yang aman. Tujuannya adalah harus terselesaikannya persoalan-persoalan yang ada di daerah ini, baik yang dibarisi oleh pemerintah sebelumnya. Kita lihat di memori jabatan tanpa saling melapor dan segala macam, kan ada memori jabatannya. Maka setelah kita temukan bahwa ada persoalan, bukan hanya tanah saja, persoalan dari ini kita optimalkan melaksanakan visi nomor 2, yaitu meningkatkan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan Manggarai Barat yang aman. Siapa-siapa organnya. Dalam hal ini Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, itu dimanfaatkan betul. Forkopimda itu terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Pak Kejari, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan 3 orang pimpinan DPRD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak bisa ditangani organisasi perangkat daerah. Yang kedua, bagian pemerintahan umum. Dia harus tahu tentang sejarah tanah-tanah yang ada di sini. Dan yang ketiga, sekretaris daerah kita benar-benar optimalkan. Nah, setelah itu kita tahu, maka ini digodok. Identifikasi persoalannya. Bukan hanya persoalan tanah saja, saudaraku yang paslon 3. Persoalan yang berangkat dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, yang merupakan induk dari semua urusan pemerintahan ini, diselesaikan di Forkopimda. Kalau itu tidak dilaksanakan, tidak bisa, bukan menjadi bagian dari organisasi perangkat daerah. Itu saya kira dalam hal ini ya tentu karena agraria ini bukan bawahan kita, itu adalah jabatan koordinasi, instansi koordinasi. Kita harus panggil untuk melakukan identifikasi tentang siabidibanya, siapa subjeknya, apa persoalannya, bila mana itu terjadi, di mana tempatnya, dan bagaimana prosesnya. Selesai 3 menit. Terima kasih. Tanggapan 1 menit dari sekarang. Ya, baik, terima kasih. Kami beranggapan bahwa kita boleh menegakkan supremasi hukum dan HAM. Tapi mungkin langkah awal yang paling penting adalah kita pertama melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Setelah itu kita punya, barulah langkah berikutnya kita melakukan sertifikasi tanah. Ini untuk mencegah supaya tidak terjadi pencaplokan tanah Pemda oleh orang-orang lain di luar itu. Saya pikir mungkin itu langkah yang perlu dikedepankan ketimbang kita buru-buru menerapkan tadi ke persoalan hukum. Terima kasih.
Tanggapan 1 menit. Ya, saya kira suatu usulan yang bagus, tetapi sebenarnya sama. Inventarisasi itu didahului dengan identifikasi, temu kenali masalahnya, kan itu. Jadi dengan metodologi identifikasi itu sudah pasti kita salah satunya inventarisasi pertamanya, baru tetapkan orangnya, siapa-siapa organnya, biayanya dari mana. Terima kasih usulannya. Terima kasih. Masih tersisa 36 detik, Om Ferdi. Selesai? Ya, selesai. Selesai. Dipersilakan kembali kepada paslon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut berapa? Baik, terima kasih ke paslon nomor urut 2. Nomor urut 2, Ibu, siap. Di misi yang keempat tentang tata kelola pemerintahan, ya. Dan muara akhir yang mengeksekusi seluruh program itu kan adalah birokrat. Berarti dalam hal ini ya adalah para ASN. Saat ini indeks profesionalitas ASN yang di Mabar 33,73. Ini mengacu kepada peraturan BKN nomor 8 tahun 2019. Apa gagasan paket nomor 2 supaya profesionalitas ASN yang menjalankan seluruh program sekiranya paket nomor 2 yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, ya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. 2 menit dari sekarang, Ibu. Baik, saya kira bila kita mencermati jumlah ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, ini jumlah pegawai negeri sipil itu mencapai hampir 4.000 orang, sedangkan jumlah tenaga kontrak itu sekitar 2.000-an orang. Nah, tentu kalau kita melihat rasio untuk pelayanan masyarakat, maka kita sudah jauh lebih dari ideal sesuai ketentuan 0,13%. Nah, untuk itu maka tentu penambahan jumlah pegawai ini tidak menjadi penting. Tetapi yang penting adalah bagaimana standar kompetensi dari pegawai-pegawai yang ada ini untuk bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan-pelayanan publik. Ini yang paling penting. Nah, saat ini ada sekitar 54 orang tenaga ASN yang dikirim untuk mengikuti pendidikan S1 dan S2 di berbagai perguruan tinggi. Nah, dari angka ini tentu untuk meningkatkan pelayanan publik yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, ini dari aspek ASN sudah tidak ada masalah. Cuma yang penting yang belum adalah standar kompetensi, dan untuk mencapai standar kompetensi ini tentu dibutuhkan juga kebijakan anggaran untuk memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan tuntutan publik. Nah, ini barangkali yang harus kami lakukan ke depan. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih. Saya kira soalnya bukan soal di jumlah, ya. Karena instrumen yang mengukur tentang profesionalitas itu, yang pertama itu kualifikasi, yang kedua itu kompetensi, yang ketiga itu adalah kinerja, yang keempat itu disiplin. Saat ini kita posisi 33,73. Kalau kita lihat bahwa ini kategorinya sangat rendah, ya. Untuk kerendah saja, range-nya 61 sampai 70. Ya. Lagi-lagi bagaimana yang ada supaya memenuhi kualifikasi, bagaimana yang ada proses rekrutnya itu berkompeten, terus kini etos kerja mereka termasuk disiplin, ya. Karena kapan ini tidak dibenahi, saya kira kita hanya mimpi kalau bisa melaksanakan seluruh program, ya, dan kegiatan yang saat ini kita tawarkan. Terima kasih. Silakan ditanggapi, Bu. Baik, Pak Edi, kalau kita melihat bagaimana menilai kinerja pemerintah daerah, saya kira 2 tahun terakhir ini kita mendapatkan opini WTP. Kemudian tingkat pelayanan publik kita ini juga baik, di atas 60.
kemudian kita juga mendapatkan berbagai penghargaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dan dampaknya adalah kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,54. Dan juga ada begitu banyak parameter ya yang menunjukkan bahwa begitu banyak kemajuan yang diraih oleh pemerintah Manggarai Barat. Kita tidak bisa mengklaim bahwa ya ini adalah kinerja buruk dari pemerintah. Kalau kita mendapatkan opini WTP, berarti pemerintahan ini betul-betul sudah melaksanakan good governance dengan baik. Kita lihat, setiap OPD sudah melaksanakan aplikasi e-governance, kemudian melaksanakan SIM, kemudian melakukan ISPN. Makasih Bu, selesai. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Makasih, selesai. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kembali dipersilakan paslon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan ke paslon berikutnya. Baik, terima kasih. Ya. Tertarik apa kepada paslon urut berapa? Paslon 4 itu untuk saya pribadi bahwa didorong terkait dengan pengangkatan PNS secara bertahap. Padahal di satu sisi ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Ya, mohon kira-kira di mana ruangnya supaya ya pemerintah daerah ya bisa melakukan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara calon bupati nomor 3. Tentu ya saya katakan bahwa kasihan orang daerah di seluruh Indonesia. Karena memang ya tugas pemerintah pusat itu hanya memberikan formasi. Yang kedua memberi NIP. Yang ketiga terakhir bayar gaji oleh pemerintah daerah. Tapi harus bersyukur bahwa dengan ada PP 49 tahun 2018 tentang pengangkatan P3K dan P3K daerah, ini ruang daerah yang urus betulnya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kita moratorium. Kalau memang itu merupakan bukan kebutuhan, kita moratorium, kita selesaikan dulu 2000 tadi yang disampaikan oleh saudara saya Ibu Mia, ada 2000 tenaga kontrak. Ini harus kita selesaikan supaya jangan ada dusta di antara kita. Karena selama ini saya lihat seperti pemerintahan Pontius Pilatus, cuci tangan. Ya, pengangkatan pegawai tidak transparan, pengangkatan tenaga honorer juga tidak transparan. Nah, sehingga ini menjadi PR. Ini adalah poin-poin soal yang selama ini kita laksanakan. Bisa kita moratorium, kita sampaikan ke menteri bahwa saya tidak butuh dulu Pak, karena orang yang sudah berjasa adalah kurang lebih 2000 lebih. Tolong Pak, saya ini daripada saya di demo lagi nanti kalau saya jadi bupati. Tentu ini jadi PR pertama. Sehingga kepada saudara-saudara yang honor, jangan khawatir. Ya, ada regulasi yang memungkinkan untuk ini. Karena kalau kembali semangat kepada Undang-Undang 23 dan Undang-Undang 32, otonomi daerah, itu kewenangan daerah juga penting. Yang terjadi sekarang adalah otonominya melempem karena seluruh bupati di Indonesia juga tidak menolak kebijakan pusat. Padahal ada 46.000 undang-undang dan peraturan pemerintah pusat ya yang tidak berpihak kepada daerah, dan saudara Vicky tahu ini. Ya. Ini masalah utama. Itulah yang selalu saya bangga kepada Gubernur NTT, berpikir out of the box, berpikir di luar kebiasaan. Kalau berpikir kepada kebiasaan memang nggak bisa, saudara. Kira-kira begitu. Terima kasih. Silakan ditanggapi 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Dalam konteks Undang-Undang Otonomi Daerah baik nomor 32 maupun hasil revisinya, ya. Soal apa-apa kewenangan yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah, ya. Karena yang kita semua tahu bahwa soal pengangkatan pegawai dalam kapasitasnya sebagai PNS itu kan otoritasnya ada di pemerintah pusat, ya. Tapi kalau ada ruang, tentu termasuk paket nomor urut 3 juga, ya, akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ya paket nomor urut 4. Sekiranya itu ada ruang, karena otonomi dibatasi. Soal pengangkatan PNS, ya, itu ada di pemerintah pusat, ya. Tapi kalau ada ruangnya di revisi Undang-Undang 23, saya kira ya tidak hanya selesai nomor urut 4, kami semua pasti akan dorong ini. Terima kasih. Oke. Silakan ditanggapi. Jadi harapan saya begini, makanya ini PR besar sebagai anak bangsa di negeri ini.
Ya, kita minta juga kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan ada 4.600 undang-undang dan peraturan pemerintah pusat yang merugikan daerah. Perlu saudara ketahui bahwa ada 6 urusan pusat saja awal otonomi ini. Sisanya itu adalah kewenangan daerah. Tetapi sejarah dalam perjalanan otonomi daerah ini tidak ada ya, bupati, gubernur, DPR yang berteriak karena takut dipecat oleh partai politik. Saya ambil statement ini supaya kita semua sadar bahwa rakyat di atas segalanya, baik rakyat pemerintah, rakyat pengusaha, rakyat yang ada di desa-desa, itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Makanya coba kita berpikir di luar kebiasaan. Kita coba ya, dan saya yakin poin pertama dengan PP 49 aja pengangkatan P3K setara dengan pegawai negeri, apa salahnya? Yang kedua, kita beri ruang, kita moratorium ke pemerintah pusat, stop dulu saya terima pegawai negeri, saya angkat pegawai yang sudah berjasa untuk daerah ini. Kira-kira gitu. Waktu habis. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada keempat paslon kita. Bapak Ibu sekalian dan masyarakat Manggarai Barat, dengan demikian perdebatan pada segmen ketiga telah berakhir. Kita istirahat sejenak sebelum kita masuk ke segmen keempat, yaitu closing statement. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. 12, ingat, tidak berkerumun dan jangan kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuh protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tempat tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Bila membawa anak-anak, datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan, cuci tangan 20 detik, cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan, kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Halo teman pemilih, tahu
nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9. Untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. 10. TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? 11. Terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. 12. Ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Cek. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, Dengan hormat kami undang para paslon supaya segera mengambil tempat karena plastik yang akan diberi. lagi satu sesi acara debat kita mau selesai. Sekali lagi kami dengan hormat para paslon yang masih ada di luar supaya segera memasuki ruangan debat. Terima kasih. Tersedia di TPS tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh. Yang berikut yang boleh memasuki ruangan debat ini hanya petugas dan yang sudah memakai ID card. Di luar itu dengan hormat kami mohon agar menyaksikan debat ini dari luar ruangan debat ini. Terima kasih. Diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi tak perlu khawatir untuk TPS. Bapak dan Ibu sekalian, kita memasuki segmen keempat, yaitu closing statement. Pada segmen terakhir ini, keempat paslon diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan akhir atau seruan pamungkas. Seruan pamungkas meringkas keseluruhan visi misi paslon, sekaligus ajakan kepada masyarakat Manggarai Barat untuk mewujudkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Kepada masing-masing paslon diberikan waktu 3 menit. Dalam sesi terakhir ini, kesempatan pertama saya berikan kepada paslon nomor urut 4, selanjutnya diikuti oleh paslon nomor urut 1, menyusul paslon nomor urut 2, dan akan diakhiri oleh paslon nomor urut 3. Kepada paslon nomor urut 4, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Tentu saya atas nama Paket AG bersama Pak Angga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi, dan kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat yang telah menyimak siaran hari ini. Juga terima kasih khusus kepada saudara saya, ketiga kandidat lain, bahwa hari ini kita memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
silakan masyarakat tanggal 9. Jangan lupa ke TPS untuk memilih dari keempat kami ini. Tapi jangan lupa nomor 4. Yang kedua, bahwa proses demokrasi ini adalah ini pesta. Tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan. Yang ada adalah konsep dalam rangka kemenangan rakyat. Sehingga paket AG konsisten dari pelosok ke pelosok, 10 program menjadi program andalan untuk kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat. Jangan ragu memilih paket AG, karena 10 program merupakan surat cinta paket AG terhadap seluruh masyarakat yang ada di Manggarai Barat. Poin yang kedua, masyarakat Manggarai Barat tentu sadari, seorang pemimpin harus hadir untuk semua. Dan politik tidak ada jenis kelaminnya. Makanya paket AG punya moto, ACK Edaku Tahu, bahwa semua adalah saudara saya. Begitu juga semua kandidat ini saudara saya. Oleh karena itu, saya pesan kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat. Mulai hari ini kamu menjadi guru yang baik kepada keempat kandidat ini. Siapa yang naik kelas, siapa yang lompat kelas, siapa yang tahan kelas. Hanya tangan dan pikiran Bapak Ibu untuk menjadikan negeri dan daerah ini akan lebih baik dari tahun ke tahun. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat, jangan lupa, sekali lagi, jangan lupa ke TPS. Dan jangan lupa, kalau suka nomor 4, jangan ragu-ragu, tusuk nomor 4. Karena nomor 4 akan membawa perubahan buat Manggarai Barat. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 4. Berikut kepada paslon nomor urut 1. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pernyataan akhir ini dari 3 unsur. Yang pertama, terima kasih. Kedua, permohonan maaf. Dan ketiga, harapan. Terima kasih kepada penyelenggara, kepada moderator, dan juga kepada MC tadi, kepada para pendukung atas kesetiaannya, atas segala pengorbanannya untuk setia mengikuti jalannya debat kandidat ini. Yang kedua, mohon maaf, terutama ditujukan kepada paslon 432 kalau ada hal-hal yang kalau ada tutur yang tidak bermutu, logika yang tidak logis, penalaran sesat pada saat kita saling tanya jawab. Dari hati terdalam saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Pantas Rizky. Harapannya, Pantas Rizky mengharapkan bahwa Pantas Rizky mempunyai visi, misi, dan program. Satu visi makmur, Manggarai Barat yang maju, aman, sejahtera, makmur, unggul, dan responsif. Dan misinya ada 6, serta programnya ada 303 dalam buku setebal 48 halaman yang nanti akan menjadi acuan dasar dalam membuat RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tetapi yang setiap tahun selalu ada itulah 13 program prioritas. Inilah kontrak politik dari paslon nomor 1 bagi rakyat. Karena itu menurut saya jangan lupa menangkan paslon nomor 1 untuk menjadi bupati dan wakil bupati daerah ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Berikutnya kepada paslon nomor urut 2. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada panitia penyelenggara dan semua kita yang hadir dan seluruh pemirsa yang memantau acara ini dari rumah. Yang kedua, kami akan berjuang sekuat tenaga apabila kami terpilih dan dipercayakan oleh masyarakat Manggarai Barat. Tentu kami akan mewujudkan visi, misi, dan semua program kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, sebagai perempuan, saya merasa tersanjung berada di tempat yang terhormat ini. Semoga kehadiran saya menjadi kebanggaan bagi semua perempuan Manggarai Barat. Yang keempat, sekeras apapun dinamika pilkada, persaudaraan itu menjadi yang utama, sedangkan pilkada itu urutan yang kedua. Jangan lupa datang ke TPS, ikuti protokol COVID-19, dan kalau suka dengan paket nomor 2, Molas Balibelo, kebaya merah, tusuk nomor 2. Terima kasih kepada
paslon nomor urut 2. Berikut terakhir kepada paslon nomor urut 3, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Edi dan Beng menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara, kepada sesama paslon, kepada panelis, dan kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat dimanapun berada. Mabar milik kita, mabar rumah kita, mabar tanah kita, jadilah tuan di tanah sendiri. Edi Beng membangun mabar dalam bingkai filosofi Lingko. Dengan filosofi Lingko, semua warga berdiri dan hidup dalam lingkaran Lingko. Mabar adalah Lingko kita bersama, di mana semua bagian, semua zona, semua kampung, semua desa, semua kecamatan penting dan saling melengkapi. Edi Beng tak ingin orang mabar keluar dari Lingko mabar karena dampak buruk dari pariwisata. Edi Beng ingin mensinkronkan pariwisata dengan pertanian, menarik uang dari pulau ke darat, membangun pertanian berbasis zonasi, ekowisata berbasis desa. Edi Beng ingin mewujudkan kebaikan bersama, bonum comune. Pilkada 9 Desember adalah peluang dan kesempatan bersama para masyarakat Manggarai Barat. Untuk itu, mari kita lahirkan pilkada yang bermartabat. Pilkada 9 Desember di antara kami para pasangan calon tiada musuh. Di antara kami juga tiada teman. Yang ada hanyalah lawan tanding pilkada 9 Desember. Selesai pilkada, kita semua bersaudara. Ya, karena memang kita saudara. Ya. Saatnya rakyat mabar ini bangkit menuju mabar yang mantap. Mabar bangkit, mabar mantap hanya ada pada paket Edi Beng. Untuk itu, supaya terwujud mabar yang bangkit dan mantap, Edi Beng adalah pilihannya. Paket nomor urut 3, tusuk, tekan, tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Amin. Terima kasih kepada keempat paslon. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya segmen closing statement ini, maka secara substansi berakhir pula debat paslon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020. Masyarakat Manggarai Barat di kota dan di desa sangat mengharapkan pemerintahan yang visioner agar mabar selalu damai, sejahtera, yang merata di kota dan di desa, dan berdaya saing di tingkat provinsi, nasional, dan semoga berdaya saing di tingkat global. Saya sebagai moderator bersama Romo Silvi sebagai panelis menyampaikan terima kasih kepada KPUD yang telah mempercayakan kepada kami berdua. Semoga seminggu tersisa menuju hari pemilihan menjadi minggu diskusi publik yang cerdas, kritis, dan tidak saling melukai hati, tetapi membawa keakraban dalam perbedaan. Sekali lagi terima kasih, saya serahkan kembali kepada MC.
Ibu sekalian, dengan berakhirnya debat terbuka pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat dalam pemilihan tahun 2020. Semoga seluruh masyarakat yang telah menyaksikan melalui live streaming YouTube KPU Manggarai Barat dan disiarkan langsung melalui radio siaran pemerintah daerah Manggarai Barat dapat menentukan pilihannya dan nanti pada tanggal 9 dapat menusuk siapa calon bupati dan wakil bupati periode 2020-2025. Untuk menutup seluruh rangkaian acara debat kita pada siang hari ini akan ditutup oleh tarian dari siswa dan siswi SMP Negeri 1 Komodo. Tepuk tangan yang meriah untuk siswa dan siswi SMP Negeri 1 Komodo.
Mai tahun tiga ring mengarah barat, mai neki ceki bantang cama, manai ca anggi tuka calele, neka tuka peang, neka boleng holes, mai hiang tanah gea Manggarai Barat. Pasangan calon. Baik ibu sekalian, kami mohon kesediaan seluruh pasangan calon untuk berfoto bersama, didampingi oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasangan calon nomor urut 1 calon wakil bupati Tetap menjaga jarak Bapak Ibu sekalian. sarjana hukum pekerjaan terakhir anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Pasangan calon nomor urut 2 calon bupati Dr. Hewan Maria Geome PhD pekerjaan terakhir wakil bupati Manggarai Barat. Pasangan calon nomor Bawaslu silakan. calon wakil bupati Silverius Suko SSP pekerjaan terakhir anggota Tetap jaga jarak Bapak Ibu sekalian. Manggarai Barat. Gunakan masker. Pasangan calon nomor urut 3 calon bupati Edistasius Endi sarjana ekonomi pekerjaan terakhir ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
Pasangan calon nomor urut 3, calon wakil bupati Dr. Julianus Weng, Master Kesehatan. Pekerjaan terakhir, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Pasangan calon nomor urut 4, calon bupati Adrianus Garu, Sarjana Ekonomi MSI. Pekerjaan terakhir, wira swasta. Pasangan calon nomor urut 4, calon wakil bupati Anggalinus Gambul SP MMA. Pekerjaan terakhir, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat. Pasangan calon nomor urut 1, calon bupati Insinyur Pantas Ferdinandus SSI. Pekerjaan terakhir, pensiun PNS. Pasangan calon nomor urut 1, calon wakil bupati Haja Andi Rizky Nur Cahyadi, Sarjana Hukum. Pekerjaan terakhir, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Pasangan calon nomor urut 2, calon bupati Dr. Hewan Maria Geong PhD. Pekerjaan terakhir, wakil bupati Manggarai Barat. Pasangan calon nomor urut 2, calon wakil bupati Silverius Suko SSP. Pekerjaan terakhir, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Pasangan calon nomor urut 3, calon bupati Edi Stasius ND, Sarjana Ekonomi. Pekerjaan terakhir, ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Pasangan calon nomor urut 3, calon wakil bupati Dr. Julianus Weng, Master Kesehatan. Pekerjaan terakhir, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Pasangan calon nomor urut 4, calon bupati Adrianus Garu, Sarjana Ekonomi MSI. Pekerjaan terakhir, wira swasta. Pasangan calon nomor urut 4, calon wakil bupati Anggalinus Gambul SP MMA. Pekerjaan terakhir, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat. Pasangan calon nomor urut 1, calon bupati Insinyur Pantas Ferdinandus SSI. Pekerjaan terakhir, pensiun PNS. Pasangan calon nomor urut 1, calon wakil bupati Haja Andi Rizky Nur Cahyadi, Sarjana Hukum. Pekerjaan terakhir, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Pasangan calon nomor urut 2, calon bupati Dr. Hewan Maria Geong PhD. Pekerjaan terakhir, wakil bupati Manggarai Barat. Pasangan calon nomor urut 2, calon wakil bupati Silverius Suko SSP. Pekerjaan terakhir, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Pasangan calon nomor urut 3, calon bupati Edi Stasius ND, Sarjana Ekonomi. Pekerjaan terakhir, ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Pasangan calon nomor urut 3, calon wakil bupati Dr. Julianus Weng, Master Kesehatan. Pekerjaan terakhir, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Pasangan calon nomor urut 4, calon bupati Adrianus Garu, Sarjana Ekonomi MSI. Pekerjaan terakhir, wira swasta. Pasangan calon nomor urut 4,
Calon Wakil Bupati Anggalinus Gambul SP MMA. Pekerjaan terakhir Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat. Halo teman-teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 baru saat kamu mencoblos di TPS.